warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indus Wahyuni. Saya mahasiswi UIN Radenitan Lampung semester 6 jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang supervisi dan konsultasi. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang supervisi. Nah, supervisi merupakan kegiatan pengawasan, tetapi lebih sifat manusiawi. Nah, kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan sedang disupervisi bisa diketahui kekurangannya untuk bisa diketahui bagaimana kedepannya selanjutnya itu. Nah, terus itu aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seseorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidik lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dalam melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu supaya guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan di sekolah. Jadi tujuan dari supervisi ini adalah untuk menjadi sebagai pengawas untuk kekurangan yang ada di dalam sekolah tersebut dan memperbaikinya. Nah, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pengajar belajar pada khususnya gitu. Jadi tujuannya itu selain itu untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar tersebut. Nah, tujuan supervisi itu ada banyak banget menurut Mulyasha. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peran sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Nah, yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Selanjutnya, memperbesar semangat guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Selanjutnya, melindungi orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Selanjutnya, membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktivitas untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara guru. Nah, di sini juga ada fungsi dari supervisi. Nah, fungsinya kalau bagian penelitian itu harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Maksudnya supervisi itu datang pasti secara tiba-tiba untuk mengecek sekolah tersebut. Nah, di situ supervisi akan mencari permasalahan yang harus dibenahi dan bagaimana sih cara jalan keluar yang untuk dilewati tersebut. Nah, fungsi penilaian untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yaitu yang dinilai itu tidak hanya gurunya saja, tetapi ada siswanya, sekolahnya, pokoknya yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, ada fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mampu melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan, memberikan semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan pencobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Biasanya
Kalau misalnya guru-guru yang zaman dulu itu lebih banyak kepada yang sifatnya monoton, maksudnya guru menerangkan, siswanya mendengarkan gitu kan. Ini sekarang ini supervisi berupaya untuk bagaimana seorang siswa itu tidak bosan ketika di dalam kelas gitu. Di sini ada fungsi pembinaan, yaitu salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara baru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara mendemonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Nah, gitu. Pembinaan sama perbaikan ini sangat berkaitan karena untuk kemajuan peningkatan proses belajar mengajar. Di sini ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan dalam supervisi ini ada di sini ada 3 pendekatan dalam supervisi, yaitu pendekatan direktif atau langsung, yang kedua ada pendekatan non direktif atau tidak langsung, yang ketiga ada pendekatan kolaboratif, yaitu penggabungan antara yang direktif atau dan non direktif. Nah, di sini ada konsultasi. Nah, apa sih konsultasi itu? Konsultasi itu merupakan layanan membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuannya itu untuk melayani orang mampu menghadapi semua tugas perkembangan dalam hidupnya. Sekian, itu aja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.